2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa D3 akuntansi di masa pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Delia Giovanni Rahmawati, dengan NIM 2110102060. Dan saya Manisa Salsabila dengan NIM 2110102071. Ya, pendahuluan. Di masa pandemi COVID-19 tentu menjadi tantangan baru bagi setiap orang dengan adanya segala perubahan yang terjadi karena virus ini. WHO menyerukan untuk menerapkan beberapa prosedur atau protokol kesehatan yang cukup ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, membatasi aktivitas sosial dan fisik. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan yang diterapkan di negara lain. Dengan adanya pemberlakuan ini, banyak remaja yang kehilangan momen berharga dalam kehidupan mereka karena semua hal harus dilakukan dalam rumah dan terkait pada komunikasi yang dilakukan melalui teknologi yang ada. Para remaja melewati dan menghadapi situasi ini dengan berbagai kecemasan, perasaan terisolasi atau tidak bebas yang membebani mereka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa epidemi seperti epidemi SARS 2003, H1N1 2009, dan Ebola 2014 dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dampak psikologis yang dikaitkan dengan wabah penyakit diantaranya adalah depresi, stres, kecemasan, gangguan pasca stres trauma. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting untuk mencapai kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan mental baik memungkinkan orang untuk mencapai potensi penuh mereka, mengatasi tekanan hidup yang normal, menjadi produktif, berkontribusi pada komunitas mereka. Oleh karena itu, keberadaan gangguan kesehatan mental tidak bisa dipandang sebelah mata. Padahal saat ini jumlah kasus yang masih cukup mengkhawatirkan. Meninjau dari paparan data di atas, penulis tertarik untuk membahas isu mengenai kesehatan mental mahasiswa di masa pandemi sekarang. Metodologi penelitian, tempat dan waktu. UPN Veteran Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Akuntansi Angkatan 2021 dengan waktu 5 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2022. Metode penelitian. Metode statistik deskriptif dengan jenis metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data. Kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Objek. Mahasiswa aktif D3 Akuntansi 2021. Hasil penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa di pandemi COVID-19. Data penelitian ini didapatkan dari hasil kuesioner yang telah disebarkan melalui platform Google Formulir. Data diperoleh dalam bentuk teks juga pilihan yang sesuai dengan pendapat responden dan akan diolah sesuai dengan tujuan dan hasil disajikan dalam bentuk teks dan diagram. Kuesioner penelitian. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda merasa stres selama masa pandemi COVID-19? Hasilnya mengatakan ya, 19 orang menjawab dengan 63,3%, dan ada beberapa yang menjawab tidak sebanyak 11 orang, yaitu 36,7%. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa responden mengalami stres semasa adanya pandemi COVID-19 ini, namun terdapat juga yang tidak mengalami stres. Hal ini mungkin terjadi karena responden telah memahami untuk mengatasi stres selama pandemi. Pertanyaan nomor 2. Seberapa paham Anda mengenal apa itu kesehatan mental? Sangat paham 2 orang, sebanyak 6,7%, paham yang menjawab ada 27 orang, sebesar 90%, dan tidak paham 1 orang menjawab dengan 3,3%.
Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa banyak responden yang paham mengenai kesehatan mental dibandingkan dengan yang tidak paham. Namun satu sisi terdapat juga responden yang sangat paham mengenai kesehatan mental. Pertanyaan nomor 3. Apakah yang Anda ketahui mengenai kesehatan mental? Pendapat responden, kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dari uraian pendapat yang diungkapkan oleh responden secara garis besar, telah mengetahui dan memahami apa itu kesehatan mental. Namun, di satu sisi terdapat juga responden yang memberikan pendapat kurang mengetahui mengenai kesehatan mental itu sendiri. Selanjutnya itu pertanyaan keempat, yaitu pertanyaannya, pentingkah menurut Anda untuk menjaga kesehatan mental? Yang menjawab sangat penting terdapat 3 orang dengan 90%. Mohon maaf, di sini 27 orang dengan 90%, kemudian penting 3 orang dengan 10%. Kemudian untuk tidak penting tidak ada yang menjawab. Jadi, dari keterangan diagram bahwa responden menyadari sangat pentingnya kesehatan mental untuk dijaga selayaknya kesehatan badan. Namun juga terdapat yang hanya menganggap penting saja, bukan sebagai suatu prioritas untuk dijaga. Melainkan di sisi lain, responden sudah mengerti mengapa kesehatan mental itu penting untuk dijaga khususnya selama pandemi COVID-19 yang sangat menekankan setiap orang dalam menyesuaikan perubahan yang terjadi dengan begitu cepat. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Menurut Anda, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental? Terdapat beberapa pendapat responden, salah satunya yaitu menghindari dari traumatis, mulai memikir hal-hal yang positif, menjaga pikiran agar tidak terlalu stres, menjaga hubungan baik dengan orang tua maupun teman, jauhi pertemanan yang toksik. Masih banyak lagi pendapat-pendapat yang diberikan oleh responden. Berikut ini pendapat-pendapatnya. Dari uraian pendapat yang diungkapkan oleh responden, dapat disimpulkan bahwa responden sudah cukup untuk mengetahui dan memahami cara untuk menjaga kesehatan mental, khususnya pada saat kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian pertanyaan ke-6, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Yang menjawab keluarga yaitu terdapat 15 orang dengan persen 50%. Kemudian menjawab pertemanan terdapat 6 orang, yaitu 20%. Gaya hidup dan sosial, yaitu 9 orang dengan persentase 30%. Dari keterangan di atas, bahwa yang mempengaruhi kesehatan mental sebagian besar adalah keluarga, dan diusul oleh gaya hidup dan sosial, kemudian pertemanan. Dari hal ini, semua dapat disimpulkan keluarga faktor pertama yang sangat mempengaruhi kesehatan mental responden di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kita ketahui selama masa pandemi untuk memulihkan keadaan adanya suatu kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan kita harus berdiam diri dalam rumah, yang mengakibatkan eratnya hubungan antar anggota keluarga. Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi sebuah momentum terjadinya gangguan kesehatan mental, dan ditambah lagi dengan tekanan adanya perubahan yang terjadi secara singkat, baik dari segi pembelajaran, pergaulan, interaksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pertanyaan yang ke-7. Pertanyaannya adalah, bagaimana mental Anda saat masa pandemi COVID-19 ini? Yang menjawab sangat buruk tidak ada untuk dari responden yaitu 0%. Kemudian yang menjawab tidak baik terdapat 7 orang dengan persentase 23,3%. Kemudian menjawab netral terdapat 8 orang dengan persentase 26,7%. Kemudian yang menjawab baik terdapat 13 orang dengan persentase 43,3%. Kemudian menjawab sangat baik terdapat 2 orang dengan persentase 6,7%. Dari keterangan diagram tersebut bahwa keadaan mental responden cukup baik, yang mengalami tidak
cukup banyak yang mengalami tidak baik pada kesehatan mentalnya. Mungkin ini terjadi karena adanya keadaan diri yang shock akan suatu perubahan yang secara cepat dalam segala hal. Namun di sisi lain, banyak juga yang merasa netral, dapat disebut bahwa dalam keadaan yang seimbang bisa dikendalikan oleh individu tersebut. Di sisi lain, banyak juga responden yang merasakan kondisi kesehatan mentalnya itu baik-baik saja. Bahkan sangat baik saat pandemi COVID-19 ini. Hal ini bisa terjadi karena individu tersebut sudah berdamai dengan keadaan yang dia jalani saat ini. Selanjutnya yaitu pembahasan. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana dalam keadaan damai, tentram, tenang, dan sejahtera tanpa adanya suatu tekanan, baik secara psikologis, batin, ataupun sosial, sehingga memungkinkan kita untuk dapat menikmati kehidupan sehari-hari yang kita jalani dan menghargai orang lain di sekitar lingkungan kita. Menjaga kesehatan mental merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan terjaganya mental akan membuat hidup damai dan nyaman dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yaitu faktor internal yang meliputi kepribadian masing-masing individu, kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, kondisi psikologis, keseimbangan dalam berpikir, keberagaman, sikap menghadapi problematika kehidupan, dan kebermaknaan hidup. Selain itu, faktor eksternal meliputi keluarga, pertemanan, gaya hidup, pembelajaran, keadaan sosial, ekonomi, politik, dan adat kebiasaan. Sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk dapat menjaga kesehatan mental di tengah masa pandemi saat ini, dan juga tuntutan perkuliahan serta tuntutan kehidupan yang dijalaninya. Berikut cara menjaga kesehatan agar senantiasa terjaga walaupun saat pandemi. Sekarang ini yaitu melakukan hobi yang digemari, senantiasa berhubung dengan mental support, menghindari lingkungan yang toksik, dan melakukan self-talk. Dengan memahami dan menjaga kesehatan mental dapat memanfaatkan mahasiswa di masa pandemi seperti saat ini. Hasil dari data penelitian berupa pendapat respon mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental disimpulkan secara garis besar, mereka sudah memahami dan mengerti apa itu kesehatan mental, faktor dari kesehatan mental, dan cara menjaga kesehatan mental. Namun, tak semua orang menyadari bahwa ia butuh menjaga kesehatan mentalnya. Jadi, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan mental kita sendiri. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya adalah keadaan pandemi COVID-19 membawa rasa kekhawatiran yang cukup besar bagi setiap individu, khususnya mahasiswa. Mental mahasiswa belum mampu untuk mengatasi semuanya ini secara dadakan dan cepat, sehingga mengakibatkan rasa takut, cemas, hingga stres dalam menjalani kehidupan. Keadaan seperti ini, banyak mahasiswa yang merasa mentalnya terganggu atau stres. Maka dari ini, pentingnya untuk menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kemudian saran dari peneliti yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan saran untuk senantiasa mementingkan kesehatan mental dengan menyamakan pentingnya kesehatan badan. Sudah banyak sekali kasus yang menyebabkan putus dari perkuliahan bahkan putus asa karena tidak kuat akan pembelajaran dan lingkungan sekitar. Selain itu, tetaplah menjaga diri sendiri dan selalu berpikir positif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.